Halo Sobat HI, pendengar setia podcast Hubungan Internasional dimanapun Anda berada. Selamat datang, selamat kembali bergabung dengan podcast Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Podcast ini menghadirkan pembicaraan tentang isu-isu menarik dalam dunia hubungan internasional. Dan pagi hari ini saya, Nur Rahmat Yuliantoro, sebagai host dari episode kali ini senang sekali karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Christine Susana Chin. Selamat pagi Mbak Christine. Selamat pagi Mas Nur dan Sobat HI sekalian, senang bisa bergabung, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Christine. Nah, mengapa ini tamu kita spesial? Karena ini episode yang nanti akan berbicara tentang salah satu isu terbaru dari negara tetangga kita, negara besar yaitu Cina. Kita tahu ada banyak protes terjadi di berbagai tempat di Cina belakangan ini. Dan juga kemudian kita membaca dari media bahwa protes-protes itu berkenaan salah satunya dengan lockdown, berkenaan dengan kebijakan zero COVID yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Namun juga kita membaca bahwa kemudian kasus-kasus COVID ini melonjak dengan sangat tajam di Beijing, Shanghai, dan kota-kota lain di Cina dalam beberapa hari belakangan ini. Nah, Mbak Christine ini seorang ahli ya, peneliti tentang Cina sejak tahun 1999, pernah menjadi peneliti di Center for Strategic and International Studies di Jakarta. Kemudian sekarang sedang menjalani pendidikan ya di Peking University di Beijing. Kemudian fokus utama beliau, Mbak Christine ini, politik dan diplomasi Cina di kawasan, dinamika, kemitraan strategis Indonesia dan Cina, dan masih banyak lagi. Dan sekarang Mbak Christine adalah Direktur Kajian Strategis dari sebuah lembaga konsultan independen yang bernama Gentala Institute di Jakarta. Baik, Mbak Christine, sekali lagi terima kasih atas kedatangan Mbak Christine pada episode kali ini. Tadi sudah saya katakan di awal ya, Mbak Christine, bahwa belakangan ini kita mendengar atau melihat, membaca gitu, banyak sekali terjadi protes ya. Mulai dari misalnya para pekerja pabrik Foxconn ya, mereka eksodus, kemudian ada kebakaran hotel di Xinjiang yang menimbulkan protes, lalu ada orang yang dengan gagah berani membentangkan spanduk di jembatan di sebuah jalan di kota Beijing sebelum Kongres Partai ya pertengahan November lalu. Dan kemudian di banyak tempat di Cina sekarang ini kita lihat ada berbagai protes yang ditujukan tidak saja kepada kebijakan zero COVID, tapi juga kepada pemerintah gitu. Nah, bagaimana Mbak Christine melihat ini? Ya, apakah ini sesuatu yang wajar dalam politik Cina atau ini sesuatu yang harus kita perhatikan lagi dengan sungguh-sungguh? Ada apa sebenarnya di balik itu semua? Silakan Mbak Christine. Terima kasih Mas Nur untuk kesempatan ngobrol dengan teman-teman. Terkait dengan pertanyaannya Mas Nur tadi, fenomena yang sedang dihadapi di Cina itu sekarang ini bisa dibilang unik dalam konteks selama pemerintahan Presiden Xi Jinping, ini bisa dibilang salah satu bentuk protes yang terbesar di era beliau menjabat. Tapi kalau dalam konteks sejarah Cina secara keseluruhan, ini bisa dibilang bukan yang terbesar. Gitu. Dalam arti hanya saja di periode Xi Jinping seperti yang kita ketahui kan yang dikenal sebagai periode yang lebih dalam aspek ekonomi lebih makmur, segi politik lebih stabil tanda kutip gitu ya, dan juga resistensi terhadap pemerintah itu lebih jarang terdengar, terutama dalam arti protes terhadap legitimasi rejim sebagai rejim penguasa. Tapi bisa dibilang memang protes-protes ini
menjadi unik karena suaranya selain suaranya terdengar keras, tapi juga bisa di saat yang bersamaan ada semacam kesamaan tema Hmm. besar, tema payungnya gitu. Jadi kalau kita lihat payung tema yang sedang disoroti oleh berbagai protes-protes tersebut itu terkait dengan kebijakan zero COVID-nya Cina ya, yang terkenal terlalu ketat dan terlalu keras gitu. Jadi payung utama dari tema protesnya tuh itu gitu. Tapi sebenarnya apakah hanya karena kebijakan zero COVID itu sebenarnya masih ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap protes-protes yang bermunculan saat ini gitu. Hmm. Ada dampak implikasi dari krisis yang sebenarnya saya lebih merasa sebenarnya ini protes ini lebih didasari karena ada semacam keresahan sosial ekonomi Ya. dan semacam krisis kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi, bukan struktur politik secara mendasar, tapi lebih pada kondisi keamanan ekonomi tanda kutip gitu bagi masyarakat, Hmm. terutama masyarakat yang kali ini terdampak paling berat yaitu masyarakat kelas menengah dan menengah bawah ya, terutama para pekerja, para buruh, pekerja sektor informal dan lain-lain yang sangat tersakiti oleh dengan adanya lockdown-lockdown di Tiongkok ini gitu. Dan bisa dikatakan keresahan itu juga bukan hal yang baru sebenarnya karena bahkan sebelum terjadi pandemi pun Tiongkok juga kan sedang Hmm. menghadapi tantangan struktur ekonomi mereka gitu yang bisa dikatakan secara struktural terlepas dari perkembangan ekonomi yang begitu dahsyat yang kita lihat, tapi ada problem-problem struktural mulai dari tata kelola ekonomi yang misalnya berat di BUMN, kemudian pemberian akses kepada sektor swasta yang nyaris tak terkontrol, Hmm. dan kemudian problem-problem itu dulu kemudian menciptakan sebuah meskipun angka pertumbuhan GDP itu tinggi, tapi kesenjangan sosial itu semakin melebar dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan itu semakin dirasakan tidak imbang gitu. Dan Ya. situasi ini diperburuk dengan adanya pandemi. Jadi problem-problem yang dulu struktural seperti contohnya di sektor pandemi ini menjadi lebih tersorot, terutama misalnya terjadi di sektor properti ya, krisis di sektor properti sejak tahun 2020 itu dan terjadi seperti kita sering dengar berita tentang Evergrande, apa salah satu raksasa properti di Cina yang kemarin itu gagal utang dan pilot segala macam dan beberapa pemain-pemain properti lainnya. Sedangkan kita perlu ingat waktu itu sektor properti itu mendominasi merupakan salah satu pilar ekonomi penting Cina gitu. Jadi begitu saat terjadi krisis, bubble-nya itu meletus dan disusul oleh krisis di sektor perbankan karena properti ini banyak memanfaatkan dan memanipulasi sistem perbankan terutama di daerah-daerah ya pada saat zaman pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan desentralisasi ekonomi yang begitu dahsyat itu semua menjadi semakin tersorot di masa pandemi itu gitu dan kemudian dengan adanya pandemi dengan lockdown masyarakat tuh kehilangan kesempatan kerja, kehilangan pendapatan dan dirasakan istilahnya praktek kebijakan COVID, zero COVID ini dirasakan lebih diderita oleh pahitnya itu lebih pahit kelompok kelas menengah dan menengah bawah gitu. Sedangkan kelompok-kelompok yang elit dan lain-lain sepertinya nyaris seperti tidak terlalu terdampak gitu. Mereka bisa bisa dengan nyaman tinggal di rumah masing-masing tanpa harus misalnya pusing tentang pendapatan sehari-hari gitu. Dan protes ini akhirnya menjadi membludak karena istilahnya akumulasi dari ketidakpuasan, keresahan sosial ekonomi sebelumnya, krisis kepercayaan, kekacauan tata kelola kebijakan zero COVID, mulai dari kebijakan yang terlalu ketat dan terlalu keras tapi juga tidak merata, lalu ada lemahnya koordinasi vertikal antara pusat dan daerah, dan juga koordinasi horizontal karena penanganan COVID di daerah-daerah mulai dari level nasional, provinsi sampai daerah sampai desa-desa itu secara horizontal mereka melibatkan banyak aktor gitu, mulai dari aparat keamanan, ada yang mereka sebut pekerja sosial, ada juga kader lapangan, ada juga relawan gitu, yang jumlahnya jutaan juga gitu di kalangan mereka. Dan koordinasi itu kadang-kadang makanya seperti kita lihat kadang-kadang kita dengar cerita protes-protes di itu daerah-daerahnya tidak merata gitu, dan ceritanya lain-lain di sini di sana apa terjadi. Karena memang ada misalnya seperti situasi di Guangzhou misalnya, di Liang gitu kan.
sampai ceritanya aparat keamanan dan pekerja sosial dan kader lapangan yang terlibat itu saking semangat, saking nafsunya gitu kan, Mm-mm, wah mm-mm. orang-orang di mereka yang terpapar, mereka yang diidentifikasi secara positif gitu kan, COVID, penanganannya itu kasar dan lain. Tapi Ya, kemudian juga karena mendapat protes dari masyarakat itu, ini juga sedikit tak ada presidennya ya, nggak ada presiden di distrik Liwan, Guangzhou itu sampai pemerintah daerahnya tuh dipaksa untuk minta maaf gitu. Itu salah oke, satu contoh misalnya gitu oke, ya. oke. Dan protes-protes ini pada akhirnya memuncak karena ada rangkaian-rangkaian kejadian yang bertumpuk-tumpuk, kegagalan lockdown dan kemudian sebelumnya juga ada insiden dengan Foxconn gitu Ya, kan, dan betul, juga betul. Foxconn di Henan gitu kan, yang sebenarnya itu juga merupakan cerita tersendiri gitu. Itu problem tersendiri yang sebenarnya melibatkan pihak investor dan pemilik perusahaan juga gitu, yang Hmm, sebenarnya Volkswagen itu kan juga istilahnya bisa dibilang itu dimiliki Taiwan gitu kan, dan mereka sendiri juga ada aturan lockdownnya mereka sendiri itu, yang awalnya justru aturan lockdown mereka yang dipermasalahkan oleh para buruh di sana gitu, tapi kemudian merembet karena kan waktu awal Oktober itu kan Foxconn karena ada karyawannya terpapar, mereka langsung lockdown internal gitu mm-mm. kan, isolasi internal gitu. Tapi bisa dibilang jadi tidak sinkron dengan kebijakan lockdown di wilayah Chengzhou itu sendiri gitu Iya, kan. iya. Karena Chengzhou Industrial Park itu juga kan kemudian lockdown kan 7 hari. Mereka udah 7 hari. Nah, 7 hari itu selesai, tapi Foxconn punya nggak selesai-selesai Hmm, gitu. hmm. Jadi buruhnya pada resah, kabur lah gitu kan, kabur keluar, dan masyarakat sekitar dan pejabat daerah sekitar itu juga kaget juga kan, kabur gitu kan, gimana nih misalnya. Jadi kacau, 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 protes, dan saat yang bersamaan waktu itu juga ini banyak disorot juga, Foxconn juga ternyata waktu itu juga karena mau ngejar setoran nih kan, mau Natal. Hmm, hmm. Jadi mereka kan mau pesanan, kita kan pesanan iPhone banyak gitu kan di seluruh dunia gitu menjelang Natal. Jadi mereka mau kejar setoran, mereka ngerekrut karyawan baru dalam jumlah besar gitu loh. Jadi intinya mereka baru rekrut karyawan baru, tapi kemudian ada COVID. Jadi ini karyawan baru juga mendapatkan perlakuan lockdown yang agak sedikit tidak manusiawi gitu. Iya. Udahlah, jadi berantakan kemana-mana. Nah ini kan beredar di sosial media kan, visualnya, lain-lain segala macam. Terus juga jangan lupa waktu itu di Oktober 2022 itu periode penting gitu kan untuk politik di Cina, karena kan ada Kongres ke-20 Iya, betul. Partai Komunis Cina ya. Jadi memang Iya. biasa gitulah kalau ada event-event politik penting gitu, pasti langsung keamanan sangat ketat gitu kan. Keamanan sangat ketat, media sangat dikontrol, dan mungkin itu juga yang menyebabkan istilahnya kan salah satu, ini juga salah satu bentuk faktor yang mendorong keresahan masyarakat itu, karena Hmm, mereka merasa akuntabilitas para pejabat itu dipertanyakan gitu. hmm. Dalam arti Iya. kemampuan, setelah kacau balau seperti itu, pemerintah daerah itu lebih terfokus pada pelaksanaan kebijakan yang sifatnya asal atasan senang gitu, Hmm. asal bapak senang gitu Iya, kan. iya. Ketimbang misalnya berfokus pada kebijakan yang memperhatikan layanan masyarakat. Karena mereka terlalu ini, mungkin juga dari pejabat-pejabat daerah, mereka belajar dari pengalaman Wuhan waktu pertama kali masih COVID, pertama kali masih Iya. Delta varian itu muncul, dan itu kan mengguncang dunia gitu kan. Dan ya kalau kabar-kabarnya sih pejabat-pejabat di Wuhan itu habis semua, disikat semua pemerintah pusat gitu kan, dijadikan pelajaran nih buat Iya, Nah, jadi iya. kayaknya pejabat-pejabat daerah yang lain juga langsung, waduh ini kalau misalnya nggak bener nih nanti kejadiannya kayak Wuhan gitu kan. Iya, Jadi mereka iya. secara ininya sendiri langsung mengambil inisiatif-inisiatifnya, kadang-kadang jadi lebih lebay lah gitu Iya, istilahnya iya. gitu. Dan sementara mereka juga tegang kan, dalam arti, wah kongres nih, kongres kan, wah fokus utamanya keamanan dan lain-lain. Tapi setelah kongres selesai gitu kan, pelaksanaan selesai, tapi di saat yang bersamaan koordinasi dari upaya untuk mengerjakan COVID ini belum terlaksana secara optimal, protes-protes terus Mm-mm. meledak-meledak kemana-mana gitu. Dan salah satu itu, begitu November kan, Oktober Kongres ya sebenarnya. Dan sebenarnya dari awal November itu, 11 November pemerintah itu sudah mengeluarkan 20 aturan pencegahan dan kontrol COVID, yang Hmm. intinya sebenarnya udah membuka ada 20 item yang intinya memberikan kemudahan-kemudahan. Hmm. Misalnya Hmm. kemudahan perjalanan gitu kan. Terus penekanan pada vaksin, penguatan kapasitas untuk menghadapi wabah,
Terus juga istilahnya ada item-item yang tapi karena udah kadung ribut gitu kan, 15 November Guangzhou meledak, Chongqing meledak. Terus ditambah dengan masyarakat nonton TV, Piala Dunia, itu Ya, orang-orang nggak ada yang betul, pakai betul, masker gitu kan. betul. Itu apa-apaan tuh. Terus gitu kan juga kan ada tim Cina di sana kan. Terus supporter Cina juga lagi di sana kagak pakai masker, dempet-dempet Ya, gitu kan yang sementara yang dalam negeri ini apa-apaan nih gitu kan. ya, Jadi makin ya. resah, terus tambah lagi diperburuk lagi tanggal akhir November itu 24 ya kalau nggak salah kebakaran apartemen yang tadi Mas bilang itu di Iya, Urumqi betul. itu gitu kan yang kemudian berseliweran berita-berita di Hmm, sosmed hmm, soal kenapa kejadian itu terjadi gitu. Yang memang sebenarnya sedikit banyak kebakaran itu tidak bisa ditangani dengan hmm, baik dan akhirnya hmm, memakan korban jiwa 10 orang meninggal gitu kan karena memang waktu itu pemadam kebakarannya tuh dipersulit dengan gini. Jadi saya nggak tahu ya karena beritanya simpang siur ada mungkin Mas juga pernah dan Sobat HI juga pernah lihat dengar atau lihat video-videonya yang wah itu pintu-pintu digembokin, Ya, dirantai, ya, di zip tie gitu kan. Terus betul. ada ibu-ibu yang mau keluar badannya setengah tapi pintunya dirantai kayak gitu-gitu. Itu di mana itu berseliweran di mana-mana foto-fotonya gitu. Tapi Hmm, hmm, apakah itu yang terjadi di Urumqi? Apakah benar misalnya pintu tiap rumah di zip tie itu sulit untuk diverifikasi ya, gitu kan ya. karena ya kita tahu lah ya itu orang kalau misalnya foto pintu di rantai mah gampang aja foto aja gitu Hmm, kan kita kan juga nggak akan bisa susah gitu untuk nentuin itu di hmm, mana sih hmm, sebenarnya hmm, gitu hmm. dan kita tahu sendiri kan di media sosial itu misinformasi disinformasi fake news itu kan banyak ya nggak cuma di Indonesia di sana juga banyak gitu kan apalagi kalau bisa dibilang masyarakat internasional itu mencerna berita-berita tentang Cina itu kebanyakan dari media-media arus utama barat Hmm. yang intinya mereka punya bias mereka sendirilah secara normal gitu kan. Dan tapi yang jelas memang situasi di Urumqi itu yang saya tahu itu sudah pasti adalah memang karena ada aturan lockdown sebelumnya karena waktu itu wilayah itu kalau nggak salah sedang ada 100 hari lockdown gitu. Jadi kalau teman sobat HI mungkin ada yang pernah di Tiongkok sebelumnya, tapi mereka kalau giliran lockdown tuh jalanan-jalanan tuh kalau benar di lockdown, jadi intinya kalau ada positif di satu apartemen tertentu gitu ya, mereka satu blok apartemen, nggak cuma lantai itu doang, tuh satu blok Satu komplek, blok itu semua di satu blok lockdown. iya. Heeh, jadi kayak misalnya apartemen itu kan ada terdiri banyak satu komplek itu kan ada banyak Iya, iya, apartemen gitu betul, ya. betul. Itu sekali dijebret, ditutup itu satu komplek itu dulu ya waktu awal. Nah, jadi Ya, waktu itu di lokasi situ juga sedang memang lagi ada sekitar waktu itu udah 100 harian mereka memang lagi dari proses jadi lockdown. Jadi itu kayak itu kan kalau kita lihat ya batu-batu penahan, penutup jalan, pas segala iya, macam iya. tulisan tuh gede-gede, berat-berat gitu. Jadi waktu pemadam kebakaran datang, mau nih mereka kesulitan lewat itu satu ya karena situasi lockdown dan juga kebetulan kalau dari laporan-laporan berita dari Cina situ disebutkan karena komplek perumahan itu tidak ini sepele gitu ya kalau didengar sekarang gitu. Jadi komplek perumahan itu tidak punya fasilitas parkir yang ideal gitu. Jadi itu mobil-mobil pemilik apartemen tuh di pinggir jalan semua gitu. Kebayang dong jalanan misalnya kanan kiri ada mobil parkir gitu kan. Itu mobil pemadam kebakaran mau lewat juga setengah mati, susah. Terus juga Betul. itu ada cerita juga. Itu banyak mobil-mobil yang istilahnya saya nggak tahu di ini tapi ada yang cerita ya itu mobil-mobil listrik yang udah lama karena lockdown nggak dipakai nggak udah lama nggak di charge Nggak jadi nggak dicas, ya. segampang itu gitu Iya, dipindahin iya. kayak gitu gitulah jadi nah Baik. tapi memang permasalahannya jadi yang di Urumqi itu meledak karena orang-orang Ya. langsung wah ini parah nih karena memang dampaknya langsung gitu Hmm, Betul hmm. dengan universitas mahasiswa-mahasiswa di universitas juga mulai protes termasuk misalnya salah satu di alma mater saya di Peking University gitu. Tapi ya memang mereka target utama dari protes itu adalah kebijakan zero covid gitu. Iya, iya. Tapi apakah yang lain faktor-faktor lainnya itu ada tambahannya juga itu memang iya gitu ada konteks di belakangnya yang melatar belakang itu. Baik, Mbak Christine. Ini cerita yang sangat menarik ya, karena yang kita baca dari media, protes-protes itu kan kebanyakan tentang kebijakan zero COVID ya, yang memang bisa kita pahami lah, karena orang sudah sedemikian lama di lockdown, yang di Shanghai itu bisa berbulan-bulan di lockdown gitu ya. Tapi ternyata tadi Mbak Christine cerita bahwa ini sebetulnya multidimensional ini ya. Ada
keresahan sosial, ada kesulitan ekonomi yang dialami oleh banyak masyarakat gitu. Ada juga kegagalan lockdown dan macam-macam. Jadi ini sebetulnya suatu hal yang sudah berjalan demikian lama lalu mendapatkan momentum ya Mm-mm. dengan adanya kebijakan zero COVID ini. Nah, Mbak Christine, saya mau tanya lebih lanjut dilanjut. Saya kira Sobat HI juga ingin tahu lebih banyak. Saya datang terakhir kali ke Beijing itu bulan Oktober 2019. Jadi Oke. 3 tahun yang lalu dan persis beberapa saat sebelum apa Wuhan ya. COVID, iya. Ya, nah itu Beijing ya kita tahu lah ini kota yang sangat hidup bahkan malam hari sekalipun masih sangat hidup gitu. Tapi kita baca sekarang dengan adanya lonjakan kasus yang begitu hebat di Beijing ini, saya lihat di Twitter dan lain-lain sebagainya itu ada foto-foto yang menunjukkan Beijing yang lengang, Beijing yang kosong, Beijing yang sepi dari aktivitas publik gitu. Nah, mungkin Mbak Christine bisa cerita juga di sini atau mendapat info dari rekan di Cina gitu. Apa betul seperti itu sekarang di Beijing atau di kota-kota besar lainnya di Cina? Kehidupan yang tadinya vivid gitu ya, yang tadinya sangat meriah, lalu tiba-tiba menjadi sepi semacam itu. Nah, gimana nih, Mbak Christine? Kalau berdasarkan laporan pandangan mata teman-teman yang di Beijing, karena ada kolega saya dari Gentala, sekarang ini masih di Beijing gitu. Rekan saya ini dia juga di Beijing itu sudah sejak hampir setahun gitu kan. Jadi beliau merasakan betul. Jadi saya bisa dibilang ini dapat laporan pandangan mata dari beliau gitu Iya, intinya untuk iya. konfirmasi ini, konfirmasi itu. Tapi memang iya gitu dalam arti kalau waktu itu beliau mengirimkan video gitu, Wang Fucing itu kan bisa dibilang kayak CBD-nya Sudirmannya Jakarta lah Beijing, ya, ya. rame gitu Hmm, intinya. hmm, Biasa itu nggak pernah kosong. Tapi itu kosong melompong siang bolong gitu. hmm. Terus udah gitu selain itu di berbagai tempat gitu ya, itu posko-posko pengiriman kurir gitu kan. Apa kalau kayak kita gitu Gojek-Gojek gitu kan, Iya, posko-posko kurir, Gojek segala macam. Itu bertumpuk-tumpuk barang yang nggak bisa dikirim. Itu tumpukannya tuh sampai bisa setinggi pohon gitu. Dan bisa memenuhi satu wilayah yang cukup hmm, besar. Karena memang jadi gini, terlepas dari kan kalau kita lihat di media itu kan seakan-akan rame gitu kan, protes tuh rame di mana-mana gitu. Tapi kita tuh sebaiknya dalam melihat Cina situasi sekarang ini gitu, kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu terseret hmm. dalam pemberitaan atau narasi yang membesar-besarkan membesar-besarkan situasi dalam arti karena gini, paling tidak ada 3 problem di sini gitu. Jadi pertama di satu sisi sumber-sumber info yang kita dapat dari masyarakat kebanyakan dari media sosial gitu kan. Sosmed sendiri kan kita tahu medsos kan tahu sendiri ya. Itu anekdotal gitu, anekdotal dan kadang-kadang bisa dibilang ya seperti itu kan rentan disinformasi dan misinformasi. Kedua, sosial media yang dipakai ada perbedaan gitu yang antara yang di satu sisi yang punyanya Cina sama yang punyanya di luar Cina gitu kan. Yang di Cina kan udah terkontrol habis gitu ya. Itu juga faktor ketiga yang Hmm, membuatkan kita sulit hmm. membuat apa observasi yang sangat objektif karena 3 faktor itu gitu. Sosial media yang anekdotal dan juga rentan misinformasi dan disinformasi. Kedua gitu kan kecenderungan media arus utama barat yang kadang-kadang tebang pilih gitu. Jadi kayak misalnya protes ini dilihat sebagai wah ini kejatuhan rejim, wah Cina akan kolaps gitu, Xi Jinping akan dijatuhkan pas segala macam gitu. Padahal kalau bisa dibilang ya seperti saya katakan tadi gitu, protes-protes ini di zamannya Presiden Xi Jinping ini memang belum ada gitu. Baru kali ini bisa dibilang meledaknya seperti itu dan berentet kan mulai dari sepanjang periode COVID ini. Tapi kalau dalam konteks sejarah Cina yang lebih panjang, ini nggak ada apa-apanya gitu dibanding Ya, dengan yang ya. lain-lain gitu. Apalagi seperti kita tahu, itu kalau hitungan protes sosial di Cina itu kan istilahnya Chinese Academy of Social Science, CASS, atau bisa dibilang itu LIPI-nya Cina gitu ya. Mereka setiap tahun sebenarnya mengadakan riset rutin gitu mengenai angka keresahan atau konflik sosial atau kerusuhan tanda kutip ini ya social unrest gitu di Cina itu naik terus itu hitungannya tuh Hmm, udah bisa jutaan gitu sebenarnya kalau dari nominal gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang aneh lagi sebenarnya di Cina. Cuma memang kan di media tuh kadang-kadang ya media media Cinanya
sensor. Terus udah gitu media baratnya tebang pilih gitu kan. Intinya yang mau gua tunjukin aja human rights melulu gitu kan. Ini melulu gitu. Jadi kita dalam mengobservasi Cina itu harus hati-hati untuk melihat proporsinya gitu, untuk bisa paham soal itu gitu. Karena kalau enggak kita akan bisa lengah dalam menganalisa problem-problem Ya. real yang sedang dihadapi di sana. Baik, Mbak Christine dan Sobat HI, masih di episode podcast Hubungan Internasional dan tamu kita pagi hari ini, Mbak Christine Susana Chin, bercerita tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan protes yang berlangsung di Cina pada hari-hari ini dan lonjakan kasus COVID di sana. Mbak Christine, ini kan seolah-olah kita membaca ya dari yang tadi Mbak Christine bilang, kita harus sebetulnya lihat media itu dengan jernih gitu ya, tidak memilih-milih mana yang sesuai dengan kepentingan kita gitu. Tapi dari berbagai media itu kita mungkin bisa mendapat kesan ini sekarang lonjakan kasus terjadi karena kebijakan zero covid itu diperlonggar ya. Dari yang tadinya sangat draconian, sangat ketat gitu, sekarang seolah-olah dibuka gitu. Tapi kemudian kita lihat kasus melonjak, kota-kota yang sepi, antrian di klinik, di rumah sakit, apotek yang tutup gara-gara pekerjanya itu terinfeksi dan lain sebagainya. Nah, dalam pandangan Mbak Christine, apakah ini merupakan dampak dari dibukanya atau sedikit dilonggarkannya kebijakan zero COVID dan apakah itu memang sesuatu yang harus diambil oleh pemerintah Cina? Bagaimana tuh, Mbak? Sebenarnya kalau bisa dibilang, ya ini juga mungkin kebanyakan juga karena pemberitaan media arus utama internasional gitu ya, yang Ya, kecenderungannya ya. seperti yang saya bilang punya bias Mm-mm. untuk menggambarkan Cina itu secara negatif yang berlebihan Ya, gitu. Tapi bisa dibilang sebenarnya zero COVID di Cina itu sebenarnya ada pergeseran tuh udah bukan cuma sekedar baru kali ini aja gitu. oke, oke. Dari awal waktu Wuhan kejadian bisa dibilang secara tidak ofisial gitu, secara tidak informal gitu, lockdown zero COVID mulai dari sana gitu kan. Begitu Wuhan dijebret, ditutup semua dan secara ketat gitu. Yang bisa dibilang waktu pertama kali dilaporkan ada kasus COVID di Cina Desember 2019, Wuhan tuh langsung di lockdown Januari 2020 dan itu lockdown panjang sampai April. Tapi begitu April dengan tanda kutip keberhasilan dari lockdown zero COVID ini, otomatis jumlahnya tuh flat flat banget gitu, angka angka terinfeksi, angka kematian dan lain-lain bisa kita bilang tertangani dan sebaran-sebarannya bisa terkontrol. Dan juga saat itu kita kan juga banyak dengar berita gitu ya, wah pembangunan rumah sakit tiba-tiba buset 16 hari jadi rumah sakit satu gitu kan, segala macam kayak gitu-gitu. Rumah Tapi itu sakit memang kilat ya. yoi gitu kan, rumah sakit kilat instan gitu kan, rumah sakit Stan, instan. ya. Yang kemudian akhirnya memberikan, apalagi kita melihat kontrasnya di negara-negara lain, Hmm. utamanya di Amerika di zaman Trump ya, di zaman Presiden Trump yang kacau balau kan, wah hancur belebekan gitu, nggak cuma di Amerika tapi di tempat lain juga. Tapi tanda kutip keberhasilan lockdown di Wuhan itu membuat zero COVID jadi semacam mendapat legitimasi gitu, Hmm. berjalan terus diterapkan di tempat-tempat lain. Dan memang bisa dibilang sepanjang 2001 itu tidak ada ledakan wabah yang cukup berarti gitu di Cina, dengan pengecualian mungkin sekitar pertengahan 2021 di Nanjing, tiba-tiba ada di beberapa kota di Nanjing tiba-tiba ada outbreak yang kebanyakan datang dari imported cases katanya gitu kan, kasus-kasus impor. Tapi bisa dibilang paling tidak semasa varian Delta, keberhasilan pemerintah Cina itu harus diakui gitu, dengan jumlah intervensi yang sedikit dan jumlah kematian yang lebih sedikit lagi, dan juga di saat yang bersamaan bisa dibilang pertumbuhan ekonomi walaupun tahun 2020 itu terpuruk, itu 2021 2020 angka pertumbuhan per GDP sekitar 6%. 2021 naik, Hmm. terlepas dari ini masih Hmm. pandemi gitu ya, yang lain kita masih keteteran gitu kan, negara-negara lain dunia masih keteteran. Tapi di Tiongkok naik 8% karena mendapatkan manfaat dari lonjakan ekspor yang istilah diserap oleh negara-negara yang lagi pada lockdown kan. Mereka punya kebutuhan-kebutuhan barang-barang Ya. yang hanya bisa yang dibutuhkan dengan adanya work from home segala macam kan ya itu. Jadi
memberikan legitimasi gitu kepada pemerintah untuk. Tapi sebenarnya juga sejak 2021 itu kan tiba-tiba kan keluar narasi dynamic zero COVID gitu. Itu kan sebenarnya bentuk pergeseran juga. Hmm. Itu pergeseran walaupun misalnya kita sangat sulit ya mengidentifikasi perubahan signifikan karena memang ada pelonggaran dan bisa dikatakan per daerah tuh beda gitu. Seperti yang tadi kita pakai contoh Beijing, bahkan sampai sekarang pun gitu. Bisa dibilang kelonggaran-kelonggaran bisa lebih banyak ditemukan di wilayah selatan Hmm. dibanding misalnya wilayah utara seperti Beijing dibanding misalnya wilayah-wilayah seperti di selatan seperti Guangzhou dan Shanghai dan lain-lain gitu. Tapi memang 2022 itu begitu varian Omicron merebak, mulailah di Cina juga merasakan terutama tuh akhir Februari itu secara kronologis akhir Februari 2022 itu Omicron meledak, varian Omicron Ya, dan sub-sub ya. variannya meledak di Tiongkok dan Tiongkok juga masih memonitor perkembangan, Hmm. masih kekeh dengan dynamic zero COVID. Sementara di saat yang bersamaan kan peak di mana-mana ya, itu Februari teridentifikasi ada kenaikan. April, Mei itu peningkatannya drastis gitu kan. Terus udah gitu lihat variasi di Shanghai seperti ini, di Guangzhou seperti ini, di Nanjing lain lagi gitu kan. Dan sampai ke Juli dan lain-lain segala macam ya seperti yang saya bilang tadi gitu kan tiba-tiba di Guangzhou juga pemerintah daerah di Liwan itu minta maaf lah pasti karena kasar Ya, pasti ya. itu kan saya lihat semacam bentuk dari respon pemerintah saat itu gitu pressure dari pusat untuk ya lu istilahnya atur masyarakat supaya permintaan maaf Hmm. ini gitu dan Hmm. Ya. perbaiki gitu kan jangan terlalu ketat jangan terlalu parah lagi gitu terus tambah lagi dan juga kan seperti saya bilang tadi itu kan Oktober karena fokusnya di Kongres maunya samaan stabil dan lain Kongres jadi prioritas pelonggaran COVID itu belum sempat dijalankan gitu. Tapi Hmm. udah ada ledakan dan bisa dibilang kejadian-kejadian ini akhirnya membuat angka-angka sekarang ini masif naik ke atas, angka-angka kasus-kasus ini semakin naik ke atas. Pelonggaran itu pastinya menyebabkan kenaikan kasus-kasus positif, tapi di saat yang Ya. bersamaan karena kan bisa dibilang Tiongkok itu mereka lebih bagus dalam hal jumlah populasi yang Hmm. tervaksinasi ya. Hmm. Jadi intinya sebenarnya di Indonesia kita yang fully tervaksinasi full itu baru 62% ya, 60 di bawah 60 sedikit hampir 63%. Di Tiongkok tuh sebenarnya yang sudah fully vaccinated itu 91%. Jadi mereka ada fully vaccinated gitu yang hitungannya satu dan dua itu booster angkanya sedikit di bawah tapi paling tidak masih 2 kali lipat dari angka booster kita. Jadi sebenarnya terlepas dari pemberitaan soal vaksin Cina lemah gitu, nggak efektif. Maksudnya itu kalau menurut saya masih mempertanyakan itu Ya. validitas Ya. tuduhan-tuduhan itu gitu kan. Tapi yang jelas kesiapan masyarakat dalam menghadapi COVID ini sebenarnya masih harus kita lihat lagi gitu. Dalam arti toh sudah fully vaccinated, kita akan lihat gitu kan buktinya Hmm. seperti apa. Sampai saat ini angka kematian masih belum bisa diverifikasi, Ya. angka jumlah kenaikan drastis itu pasti gitu kan. Kalau kita lihat aja di Google gitu kan, di Google aja lonjakan grafiknya Hmm. tuh akan kelihatan. Tapi intinya kenaikan-kenaikan itu karena kelonggaran itu dijalankan itu pastinya akan terdampak gitu. Dan memang Baik. pelonggaran kali ini skalanya lebih masif dibanding yang sebelumnya. 11 November kemarin dan 7 Desember kemarin Ya. itu aturan-aturan baru itu dikeluarkan itu memang relatif drastis dibanding yang sebelumnya. Tapi perubahan Oke. itu sebenarnya bukan bukan cuma kali ini terjadi, tapi sebenarnya udah ada tahapan-tahapan aja gitu. Baik, Mbak Christine. Kalau kita tarik sedikit ya isu pembicaraan kita ke arah hubungan internasional. Tadi Mbak Hmm. Christine sempat menyebut Amerika Serikat yang dalam tanda kutip gitu ya tidak bisa mengatasi kasus COVID khususnya di masa Donald Trump, sementara Cina relatif berhasil. Kemudian kita juga tahu bahwa Cina menjalankan apa yang disebut sebagai diplomasi vaksin, diplomasi masker. Kemudian Cina ingin menunjukkan diri sebagai negara responsible great power gitu ya, memberikan public goods kepada masyarakat internasional. Itu juga yang ditunjukkan Cina kepada negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia misalnya ya kan menjadi salah satu negara tujuan vaksin Cina gitu. Tapi dengan kejadian belakangan ini, dengan protes, dengan melonjaknya kasus COVID ini, apakah ada dampaknya terhadap citra Cina sebagai tadi yang saya sebut negara bersahabat, negara yang memberikan bantuan kepada masyarakat internasional,
apakah ini akan sedikit mengurangi fokus Cina memberikan bantuan vaksin atau apapun itu yang berkenaan dengan COVID kepada negara-negara yang lain? Bagaimana tuh Mbak Christine? Kalau saya pikir, saya tidak merasa bahwa situasi yang terjadi di China itu akan berdampak sangat serius Hmm. terhadap diplomasi vaksin yang mereka jalankan gitu. Karena bisa dibilang seperti yang kita tahu kan kapasitas mereka dalam produksi vaksin dalam negeri itu untuk saat ini masih dikatakan masih mampu gitu Ya, untuk mensuplai ya. itu. Dan di saat yang bersamaan kan bisa dikatakan di wilayah-wilayah tertentu seperti di Indonesia, khususnya di Indonesia gitu kan, upaya untuk menjadikan istilahnya tempat tempat produksi vaksin dan lain-lain di pengembangannya dan lain-lain sudah secara bertahap tuh dialokasikan ke negara-negara mitra termasuk salah satunya di Indonesia. Jadi yang kerjasama untuk sebenarnya ini bahkan jadi potensi gitu untuk Indonesia karena dari dulu Indonesia kan perannya penting gitu ya, yang dan nggak banyak disorot gitu sebenarnya oleh Hmm, hmm. media-media. Karena Indonesia populasinya besar, riset-riset vaksin yang dilakukan oleh Cina itu mendapatkan banyak manfaat dari riset yang mereka lakukan di sini, di Brazil, di negara-negara yang populasinya besar dan yang memang tidak memiliki kapasitas atau memilih untuk tidak mengambil kebijakan seperti zero covid di Cina gitu kan. Kelemahannya di Cina dengan zero covid itu kan jadi mereka kayak bisa dibilang karena korbannya sedikit gitu kan. Jadi mereka tes subjeknya dikit gitu kan. Iya, iya. Dengan mereka kerjasama jadi diplomasi vaksin itu harus dilihat sebagai sebuah proses timbal balik gitu sebenarnya. Hmm. Jadi kalau dikatakan wah ini mah apa namanya pemerintah Cina aja nih berusaha melebarkan pengaruh dan nggak juga gitu karena bisa dibilang justru mereka bergantung pada mitra-mitra seperti Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil riset vaksin dan riset-riset Hmm. relevan lainnya dan bahkan bahan mentah misalnya yang menopang mereka punya kebijakan kesehatan mereka gitu. Jadi potensi sebenarnya di Indonesia untuk intinya dan berarti kan sebenarnya karena saat ini pemerintah Cina ini walaupun secara umum mereka itu hampir 91%, tapi kan kelemahan di Cina itu karena sekarang yang jadi bikin mereka resah itu kelompok manula dan anak-anak angkanya Oke. lebih rendah gitu. Jadi mereka ada kebutuhan genjot sekarang lagi habis-habisan digenjot nih. Oh, cepetan vaksin-vaksin yang belum divaksin Vaksinasi ya divaksin untuk gitu. kelompok Ya, manula dan anak-anak. jadi ini sebenarnya malah membuka potensi dan juga pelajaran untuk pemerintah Cina sendiri bahwa ya untuk kasus krisis-krisis seperti ini ya udah benar sebenarnya langkah pemerintah Cina untuk menyetujui aspek transfer teknologi dalam kerjasama bilateral dengan negara Hmm. lain terutama dalam hal ini dengan Indonesia gitu dengan membuka kayak Sinovac kan membuka fasilitas riset di Indonesia gitu misalnya untuk pelanjutan vaksin ke depan Hmm. dan ini Hmm. jadi itu langkahnya udah benar gitu arahnya udah benar dan berarti krisis ini harus dilihat sebagai salah satu bentuk pelajaran dan juga potensi kerjasama yang lebih strategis lagi ke depannya. Baik, Mbak Christine, ini pembicaraan yang sangat menarik ya, tetapi memang waktunya yang tersedia tidak banyak nih, Mbak Christine. Iya. Nah, jadi dari berbagai hal yang tadi sudah Mbak Christine sampaikan dari awal tadi ya, soal ini sebenarnya krisis multidimensional, kemudian pemerintah Cina sudah menjalankan kebijakan yang dianggap tepat dalam konteks pengendalian COVID, relasi Cina dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan lain. Ini saya kira menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan nanti lebih lanjut di lain kesempatan. Tetapi kalau boleh nih Mbak Christine sebagai penutup ya dari obrolan kita gitu ya. Saya kira Sobat HI juga ingin mendengar nih pandangan Mbak Christine tentang relasi antara Cina dengan Indonesia gitu ya di dalam konteks geopolitik hari ini gitu ya. Dan apakah hal-hal yang tadi kita bicarakan soal protes, krisis ekonomi dan lain sebagainya itu dari situ itu semua kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kita ambil ya supaya dalam menjalankan relasi dengan Cina itu relasinya bisa sama-sama menguntungkan. Bagaimana nih Mbak Christine? Saya kira Sobat HI ingin mengetahui nih pandangan Mbak Christine soal ini. Sebenarnya ada dua aspek besar yang Mm-mm. saya lihat itu pelajaran yang perlu kita tarik. Itu pertama tadi sudah kita bahas yang terkait dengan kerjasama strategis dan pentingnya transfer teknologi Ya, dalam ilmu kesehatan dan pengembangan vaksin itu ya. Dan itu pelajaran yang kalau menurut saya
perlu dieksplor lebih jauh dan perlu dikembangkan lebih jauh. Informasi ini perlu didiseminasikan lebih jauh gitu supaya jangan sampai misinformasi dan disinformasi terkait situasi yang terjadi di Cina itu malah membuat kita semakin negatif thinking gitu Iya, terhadap iya. Cina. Padahal sebenarnya kan kita ada kerjasama strategis yang belum banyak disorot gitu. Nah, kedua, ini pelajaran penting buat kita ini terkait dengan penggunaan teknologi Hmm. dalam menjamin kesehatan publik gitu ya. Jadi ini harus seperti kita ini banget gitu. Peduli lindungi saya pikir udah cukup baik gitu ya, tapi bisa dibilang nggak ada apa-apanya dibanding dengan aplikasi yang mereka punya di sana gitu. Tapi di Jadi satu sisi gimana tuh juga Mbak Christine? Kalau boleh kita sedikit aplikasi semacam peduli lindungi di Cina itu sangat ini ya, sangat apa? Tadi itu ya, mereka ada alert alert gitu ya kalau itu memasuki real oh real time time, mas, oke, real ya, time gitu. Jadi kayak bisa dibilang karena mereka mengandalkan big datanya tuh kenceng banget gitu, dan mereka oke, ada oke, aturan-aturan seperti kayak misalnya ya kita baru terakhir-terakhir ini aja kan baru istilahnya kita kalau bikin SIM card harus pakai KTP apa segala macam ya, gitu. ya, Tapi kita punya baru daftar KTP-nya doang gitu. Kita belum real time-nya. Kalau di Cina itu tuh udah real time dalam arti begini gitu. Jadi daftar nih ya, bikin SIM card semua harus pakai KTP orang asli juga ini gitu. Itu langsung udah terkonek ke big datanya, entah itu China Mobile atau China Telkom or whatsoever. Jadi real time. Saya waktu itu ke Guizhou dengan beberapa teman sebelum COVID ini. Ke Guizhou itu salah satu daerah termiskin di Cina, tapi yang pertumbuhan tinggi, ekonomi paling tinggi karena dijadikan sentra big datanya Cina secara mm-mm, nasional. mm-mm. Tapi intinya gini, jadi kita lihat, waduh itu real time itu di petanya kita bisa lihat itu jebret peta. Jadi itu kalau SIM cardnya melewati perbatasan masuk ke Kuicho langsung nongol itu kedip-kedipnya. Oh Iya, ini iya, nomor ini gitu. Jadi kalau dari segi keamanan kalau orang ini punya criminal record udah tertanda nih. Oh ini ada criminal record. Bahkan di sektor kesehatannya gitu ya, dibuka sama dia dijebret-jebret gitu waktu itu. Nih data-data kesehatannya. Jadi kayak misalnya mulai ah, dari misalnya ada jantung, ada apa gitu kan. Terus nanti sejarah beli obatnya nih. Karena kalau beli ah, handphone ah, kan beli obat kan online. Sekarang kan di Cina kan segala macam online. Itu catatan selama ini beli obat apa aja, apa segala macam tuh ada gitu. Ini juga yang ah, waktu itu membuat mereka tuh salah satu yang kita lihatnya yang rumah sakit instan ya 16 hari selesai gitu. Tapi intinya dengan adanya aplikasi real time yang online seperti itu, pada saat teridentifikasi ada sakit segala macam, langsung bisa dengan lebih cepat untuk lihat oh ini mereka komorbidnya apa gitu kan pas segala macam. Jadi hmm. penanganannya tuh bisa lebih cepat gitu. Dan istilahnya jadi kalau kita kan peduli lindungi sini kita ke mall gitu kan scan hijau gitu. Tapi itu kan dari dulu udah hijau mah hijau aja terus gitu kan nggak ada berubah gitu Betul, kan. betul, iya, iya. Itu kalau di sana enggak gitu. Jadi kayak misalnya waktu itu ada kejadian lagi lockdown sadis-sadisnya ada teman saya lagi keluar aja gitu beli pizza di tempat komplek lain gitu. Tapi nggak lama kemudian bip 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 gitu. Jadi di dekat-dekat kompleks itu ada yang positif. Nggak bisa pulang dia. Ah, Nggak bisa pulang itu langsung itu berapa hari mereka dia harus 7 hari di situ. Dua waktu itu masih yang 2 minggu gitu. Itu yang harus di situ gitu nongkrong bengong nggak bisa pulang nggak bisa apa itu makanya jadi satu sisi positifnya adalah kita untuk contact tracing itu dahsyat ya di Indonesia saya pikir nggak ada tuh yang namanya contact tracing terus terang kalau mau ngomong hmm, jujur ya hmm, contact hmm, tracing hmm. kan susah kalau di sana tuh disiplin banget gitu tapi di saat yang bersamaan di satu sisi kita melihat kecanggihan itu dan kecepatan mereka merespon yang sangat membantu pada saat mau diobati tapi di sisi lain gitu yang kemudian berdampak ke privacy human rights itu memang relevan Betul, juga betul, gitu karena kemudian betul. ini kejadian masyarakat protes-protes gitu kan nah habis itu bisa didata itu lagi tuh ya nongkrong di sini yang ikutan ngumpul-ngumpul itu langsung bisa disamperin bisa langsung ditanya ini apa tuh dan intinya jadi yang itu sosial media apa transkrip komunikasi pas segala macam bisa dicek dan lain jadi ini pedang bermata dua gitu istilahnya bisa dibilang ada manfaatnya bisa untuk tebas pohon segala macam kayak gitu tapi di sisi lain juga bisa disalahgunakan gitu oleh aparat dan rentan misalnya kayak sekarang yang terjadi kan juga protes masyarakat mereka-mereka yang protes itu lagi di polisi bahkan udah anteng aja udah tinggal bilang ya yang waktu itu berpartisipasi silakan datang ke kantor polisi untuk lapor dan untuk ini kan kita berdialog gitu satu sisi kayak digambarin nggak cuma diciduk tinggal dikasih tahu aja siap-siap gitu wah masyarakatnya pada resah gitu hapus-hapus itu sosmed itu dulu tweetnya apa segala Iya, iya, tapi ya iya. itu gitu jadi
Nah, di Indonesia kita juga kan ke depannya berharap kita punya, apalagi kita juga ke depan kita berharap infrastruktur digital kita dan segala macam ekonomi dan lain-lain segala macam kita kan digital itu kan semakin penting gitu ya. Ini pelajaran yang harus kita lihat gitu dalam arti terlepas dari pentingnya teknologi tinggi, tapi kalau tidak hardware-nya tidak diikuti dengan software yang baik dan yang bisa dibilang lebih manusiawi dan juga lebih punya akuntabilitas, transparansi dan lebih peka gitu ya terhadap situasi masyarakat secara meluas gitu, bukan cuma kepentingan elit. Ini menjadi satu pelajaran gitu buat kita gitu. Jangan sampai kita ke depannya pada saat kita mendorong perkembangan pengelolaan digital di Indonesia, kita keteteran karena 5G udah disediain tuh. Wah, Huawei lagi bangun 5G nih di mana-mana gitu kan. Tapi kita sendiri lengah gitu dalam memastikan supaya ada kerangka-kerangka, ada batasan-batas pagar-pagar yang memastikan supaya jangan sampai malah jadi berimbas buruk buat kita secara umum. Baik, Mbak Christine dan Sobat HI dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan saya, Nur Rahmat Yuliantoro, dengan tamu podcast hubungan internasional kita pada episode kali ini, Mbak Christine Susana Chin. Terima kasih banyak, Mbak Christine. Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih juga Mas Nur dan juga Sobat HI. Semoga kita masih ada kesempatan lain untuk diskusi lebih jauh lagi ya tentang Cina. Terima kasih juga untuk teman-teman yang Baik, sudah memfasilitasi podcast ini. Semoga sukses Mas Nur dan teman-teman Sobat-Sobat HI dan ya sehat baik. selalu. Ya, terima kasih Mbak Christine. Terima kasih. Ya, terima kasih Sobat HI sekalian. Demikian tadi perbincangan kita tentang kejadian baru-baru ini di Cina bersama dengan tamu kita, Mbak Christine, mulai dari krisis multidimensional, proses protes yang terjadi, kebijakan pemerintah menyangkut COVID, sampai dengan relasi antara Cina dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dan juga perlunya kita untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan juga kemampuan digital teknologi kita untuk mengatasi krisis kesehatan. Demikian, sampai berjumpa kembali di episode lain dari podcast Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.